Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat insan sehingga pada hari ini kita masih bisa bertatap maya pada pertemuan mentoring karya tulis ilmiah yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah bergabung tepat waktu dan menyisihkan waktu luangnya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya tak lupa pula kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, bisa meneladani semua perilaku dan sikap beliau, ibadahnya maupun yang lainnya, terutama kepemimpinannya ya, karena kita semua adalah pemimpin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan membaca Yaumul Kitab, insya Allah kegiatan pada malam hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan berkah, ilmunya berberkah. Terutama kepada pemateri kita, mudah-mudahan diberi panjang umur, murah rezeki, dan bisa terus berbagi gitu. Oke teman-teman, pada malam hari ini materi kita yaitu sudah masuk ke ini ya, akhir mentoring untuk materi. Yang terakhir yaitu kita nanti akan membahas tips lolos similarity dengan Turnitin. Kemudian yang kedua, tips bagaimana memilih jurnal untuk artikel. Dan yang terakhir adalah tips submit sebuah jurnal. Nah ini nanti untuk tips submit ini kan macam-macam ya. Nanti kita kedua narasumber akan memberikan ketiga tips tersebut. Tanpa memanjangkan waktu, kita langsung saja persilahkan untuk pemateri pertama Pak Bambang Karyawan YS, kami persilahkan waktu seluas-luasnya. Baik, terima kasih Mbak Pamula, Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon boleh on cam dulu dong sebentar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebetulnya pingin kita, kalau dalam bilik yang lain itu ada beda puisi, beda cerpen, itu memang tidak apa ya, maksudnya lebih apa ya, lebih mudah untuk kita memecah-mecahnya, misalnya ketika judul gitu kan. Tapi karena hanya satu halaman atau maksimal 4-5 halaman untuk cerpen, kali ini kan kita berhalaman-halaman. Sehingga proses pembinaannya pun 3 kali teori lah, katakan seperti itu. Kemudian nanti tolong betul-betul manfaatkan pendampingan walaupun lewat WA. Nanti tidak kaku dalam artian kami pinginnya usahakan minimal Bapak Ibu tuh jadi dulu karya ilmiahnya, kami arahkan untuk jurnal mana, sehingga ketika nanti dalam pendampingan misalnya nanti dibuat grup oleh Mbak Vita sama Mbak Pamula, nanti kami hadir insya Allah di sana. Tapi tentunya pada saat-saat tertentu, insya Allah akan kami niatkan untuk kita buka, untuk kita revisi dan sebagainya. Kalau belum bisa direspon, itu berarti ada banyak hal. Mungkin pada saat yang bersamaan kita sedang bekerja hal yang lebih utama. Kemudian mungkin saja sedang diproses untuk direvisi dan sebagainya. Jadi nanti dalam proses pendampingan ini lebih penting. Kalau hanya baru ketemu judul, ya sudah judul dulu kasih. Nanti kita bimbing sama-sama untuk dari judul itu kita breakdown ke latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, dan lain-lain seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak selesai gitu. Kalau kita niatkan memang dalam kesempatan kali ini niat kami itu untuk berbagi
Ya kalaupun ada sesuatu yang Bapak Ibu keluarkan, itu bagian dari sebuah infak untuk organisasi kami dan sedikit meluangkan ganti pulsa lah bahasanya gitu ya. Nah, tapi kita sama-sama jadi akhirnya bersama-sama bertanggung jawab untuk itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebetulnya nggak mau banyak teori karena berkaitan dengan similarity itu saya coba share lah ya. Saya coba share. Kaitan dengan similarity itu mana nih? Ini dia. Itu kaitannya dengan plagiarisme, plagiarisme ya, plagiarisme. Kita memang boleh di tiap jurnal itu ada batasan-batasan toleransi tertentu terhadap plagiarisme ya. Itu rata-rata sekitar 30% boleh kita sama dengan apa yang ada kita ambil. Nah, nggak mungkin kita 0% dari tidak 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 ada yang sama karena sistem itu membaca kalau mau jurnal yang betul-betul berkualitas itu biasanya batas toleransinya itu maksimal 30%. Karena kadangkala kayak apa tuh? Kayak daftar pustaka pun kita masuk plagiarisme, footnote masuk plagiarisme, mana tahan kayak gitu. Sehingga kadangkala 30% itu sebetulnya sudah cukup minim kita memparafrase kalimat-kalimat gitu. Nah, sehingga kita harus bisa namanya karya ilmiah ini terhindar dari tingginya plagiarisme. Plagiat boleh, tapi ada batas toleransi ya. Plagiarisme. Nah, untuk mengecek plagiarisme ini ada aplikasi. Kalau yang gratis itu hanya beberapa turnitin.com gitu misalnya gitu hanya dapat sedikit, tapi kita memang harus berbayar atau sewa atau minta tolong pada lembaga-lembaga kampus untuk mengecek plagiarisme kita gitu ya. Biasanya di kampus itu punya langganan cek turnitin gitu ya. Nanti Pak Indra yang akan lebih jelas menjelaskan tentang cara-cara cara-cara menturnitikan. Nanti beliau akan lebih secara detail karena saya pikir beliau yang karena dosen itu hari-harinya memang jurnal. Kalau saya kan lebih banyak menulis secara umum dan untuk KTI pun untuk jurnal memang ada tapi kaitannya dengan yang temanya khusus pendidikan, gitu kan? KTI memerlukan berbagai rujukan sebagai referensi, namun terhindar dari batas toleransi. Tadi saya katakan ya rata-rata 30% telah dilakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin. Nanti aplikasinya seperti apa, nanti mungkin Pak Indra yang akan jelaskan. Itu kita nggak usah mikir cara kerjanya aplikasi, itu gampang aja kita masukkan file kita ke dalam aplikasi yang orang punya, nanti akan keluar tuh, nanti saya akan tunjukkan. Itu contoh aplikasi ya. Nah, kita tentunya pingin terhindar dari plagiarisme yang tinggi, yang batas toleransinya 30%. Maka ada istilahnya parafrase. Parafrase itu membahasakan sendiri terhadap kalimat-kalimat yang telah kita baca ya. Karena Turnitin itu semua sistem kan udah tergabung dalam Google gitu ya, dalam Google. Mbak, suara saya terdengar nggak? Terdengar Pak, jelas. Oh, karena sunyi, karena kalau yang pakai Google Meet ini nggak terdengar, nggak nampak suara wajah. Jadi wajahnya iya. Dulu pernah saya ngomong sampai berbelas-belas menit rupanya error. Nggak kedengeran. Nanti dikasih kode kalau nggak kedengeran Pak. Siap. Oke, ya Mbak. Sehingga seperti itu, parafrase misalnya kita menemukan pendapat ahli, pendapat siapa, misalnya kayak Bu Fatma tentang pengertian gender menurut siapa, misalnya kayak gitu kan, menurut ahli siapa. Dia kan pasti pengertian gender adalah sampai titik koma itu kan kita sama. Parafrase itu maksudnya setelah kita baca, kita bisa menerjemahkan dan merangkumnya dengan kalimat kita sendiri. Kita bisa menggunakan menurut si A, gender adalah, itu kita bisa.
ibaratnya misalnya kalau parafrase itu misalnya Pak Zainal membaca buku apa gitu ya, buku tentang fisika gitu kan. Terus tentang materi hukum kekebalan energi misalnya. Itu pengertiannya sudah banyak ada gitu kan. Tapi suatu saat Pak Zainal ditanya, apa sih isi buku itu? Tanpa membaca itu mungkin Pak Zainal akan menjelaskan hukum kekebalan energi menurut ini adalah begini. Pasti kan nggak akan sama persis. Nah, itu salah satu bentuk kita memparafrase kalimat kita ya. Itu memang tujuannya untuk menghindari tingginya. Karena saya tahu guru-guru tuh kalau buat itu kopas semua 100% sehingga ketika di kajian teori itu plek itu kan kalau dilihat gitu ya. Nah, betul banget Pak Bambang. Misalnya ubah kalimat aktif menjadi pasif. Kan ngerti kan kalimat aktif dan pasif. Misalnya Suarsimi Arikunto menyatakan bahwa evaluasi adalah begini. Nanti evaluasi adalah begini itu dinyatakan oleh Suarsimi Arikunto. Jadi dibalik gitu ada kalimat aktif dan pasif. Kemudian ada juga yang mengatakan tip untuk bisa terkurangi. Kita banyakkan gambar, grafik, peta, diagram, dan lain-lain. Ini tentunya untuk menghindari lolos Turnitin, gitu ya. Ini contoh saya yang sudah di Turnitin, tapi masih tinggi juga karena daftar pustakanya masuk, sehingga masih bisa ditoleransi. Bentar ya. Nah, ini contoh yang sejalan dengan kemarin Bu Fatma tentang gender ya. Ini setelah dimasukkan file kita itu yang sudah berformat jurnal, kemudian di dalam aplikasi Turnitin, jangan tanya aplikasi Turnitin itu kayak apa, nanti itu mudah. Karena yang penting jadi makalahnya dulu. Tapi nanti ketika udah jadi kita cek, oh ternyata kita masih tinggi ya. Nanti akan keluar setelah dicek, keluarnya seperti ini. Nampak nggak? Belum Pak, belum share screen tuh. Belum share screen. Ya Allah, lupa saya. Bentar, belum share screen. Untuk contoh Turnitin ya. Contoh Turnitin. Mbak Pamula yang menyelesaikan tesis ini perlu Mbak, biar nanti terhindar dari Turnitin. Karena biasanya kalau mau ujian terakhir, Turnitinnya berapa persen, kayak gitu. Iya, oke, siap. Ini udah mau nyusun proposal juga nih. Siap-siap aja Pak repotin. Oh iyalah. Minta Mas Denny yang di Unri, dia kasih gratis tuh nanti. Iya betul, udah WA juga. Nah, ini untuk yang ini. Nanti tampilannya setelah file kita masukkan ini, maka keluarlah tampilan-tampilan seperti nah, nih kayak gini. Yang berwarna-warna itu berarti kita dianggap kita menjiplak gitu loh. Yang putih ini enggak. Nah, coba bayangkan, sistem kan hanya membaca, coba kayak misalnya Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Itu terjiplak itu sebagai sebuah ini. Karena kalimat ini nggak mungkin pula kita parafrase kan? Nggak mungkin pula misalnya Riau Kasim Syarif Sultan. Jadi aneh. Ini kayak yang Gmail juga kena, UIN juga kena, UIN ini juga kena. Nah, itu menandakan bahwa memang sulitnya kita untuk namanya 100% terhindar dari plagiat gitu kan. Nih, kata abstrak di mana-mana referensi itu kan ada kena kita. Terus kemudian kita misalnya menulis penelitian ini bertujuan untuk, itu kan memang kalimat standar, kena kita, seperti itu kan. Nah, jadi ini yang merah-merah, yang berwarna itu berarti nih kayak gini, saya ternyata secara nggak sadar padahal sudah diubah-ubah masih juga terkesan mengambil, padahal ini udah kalimat-kalimat ini. Kita kadang-kala kena namanya auto plagiat. Ini kalimat saya di tesis ini. Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Ini ternyata ini juga kalimat saya. Jadi tetap juga orang nggak menganggap mau tulisan saya pernah nulis di jurnal lain kena, ya itu berarti kena juga gitu kan.
Tapi makin lama, nah itu coba perhatikan kan yang putih-putih ya, kurang kan? Itu nggak gampang loh mengubah kayak gitu. Ini masih kena banyak, gitu kan? Seperti itu. Tapi nanti Bapak Ibu, oh ya salah satu tip juga saya diberitahu dan saya coba memang bagus sih. Tapi kita harus menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Dari itu kita terjemahkan, biasanya ada kecenderungan terhindar dari turnitin yang tinggi. Tapi itu memang kerja keras sih. Ini kayak gini memang saya minta tolong istri saya menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia sehingga kurang turnitinnya tuh, bengok. Bayangkan kan, nah sedikit kan, tapi di bagian metode ya mana-mana mirip. Nah tadi saya bilang coba banyakkan kolom-kolom, ini nggak ada yang kena turnitin nih. Gitu. Pak Indra udah gabung belum? Belum Pak, masih saya konfirmasi, mungkin masih ada kuliah. Oke, nggak apa-apa. Nih, banyakkan aja tabel-tabel. Tapi nengok nih gini, kalimat sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu kena kita plagiat. Ya itu memang kalimat-kalimat standar gitu kan. Tapi memang udah kena juga, makanya ada batas toleransi kita plagiat pada sebuah karya ilmiah, yaitu sekitar 30% lebih kurang. Nah, kolom-kolom nggak kena kan? Coba bayangkan kalimat kata pria aja tuh kena kita dengan setuju tidak setuju tuh Pak kena. Ya karena itu kalimat umum gitu loh Mbak. Jadi gimana kita, makanya harus ada batas toleransi gitu loh. Kadang-kala ada yang mau melebihi 30% karena nggak masuk akal. 30% itu sebetulnya kadang ada yang minta 20%, itu sama aja, nggak 0%, nggak mungkin gitu loh penelitian tanpa harus ada, ini aja udah banyak di kalimat-kalimat kayak gitu kan. Ini contoh namanya Turnitin. Nanti kita lihat. Maka Pak, saya itu berusaha. ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang agak kuning, itu apakah beda kasus atau gimana Pak? Dia nanti dikelompokkan, misalnya yang warna merah itu berarti mengambil dari sumber ini. Warna biru diambil dari sumber ini. Nanti dia terkonek semua, Mbak. Nanti ada di bagian terakhir ya. Itu menandakan seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau terkurang itu salah satunya dengan gambar, diagram, bagan, dan lain-lain. Ini kan terhindar semua nih. Tuh. Seperti itu. Nah, coba perhatikan tadi kata Mbak Pamula warna-warni kan. Nih, coba bayangkan. Daftar pustaka aja kena. Bagaimana kita nggak kena plagiarism? Tuh, semua kena kan? Daftar pustaka. Makanya wajar kalau minimal tuh 30%. Gini Mbak. Ini aja masih tinggi Mbak kalau menurut mereka. 33%. Nah, berarti nanti keluar di sini nih. 33% batas similarity-nya. Ini ada rinciannya, sekian persen, sekian persen. Nah, tadi yang warna-warna, misalnya di 5% itu yang warna merah, berarti itu berasal dari sumber ini, eprin.ums.as.id. Kemudian yang nomor 2, jurnal.univ.pgri Palembang, gitu kan. Makanya kita ketika ketika meta analisis jurnal maka akan keluar di sini semua nih. Secara nggak sadar itu semua nih saya kan ngambil juga dari media neliti 1%, gitu kan? Itu warnanya berpengaruh tuh Mbak, kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu namanya turnitin. Coba bayangkan banyak kan sampai berapa warna dia tuh. Nanti kan ada kode-kodenya. Berarti kita ngambil dari sini, dari sini, dari sini. Dari situ. Ini sampai jurnalnya pun keluar gitu kan. Tuh sampai berapa yang kena gitu kan. Itu namanya turnitin. Saya lanjut dulu, nanti saya mau kasih contoh. Sekarang apa nih tips submit jurnal ya. Kalau memilih jurnal kemarin kan sudah ada ya gitu ya, tips publikasi jurnal. Jadi yang paling penting sebelum mempublikasi jurnal itu kita harus tahu tulisan kita itu berjenis apa gitu kan ya, berjenis apa. Kalau misalnya kayak Bu Fatma misalnya mau menulis tentang apa tuh? Tentang gender, berarti harus
ke jurnal-jurnal yang berhubungan dengan gender kayak gitu. Seperti itu. Ini contohnya gimana cara ini ya. Pak Indra udah gabung, nanti bisa bantu tuh untuk yang itu ya. Ya. Untuk cara mencari jurnal dan lain. Saya kasihkan contoh untuk contoh jurnal yang 2 contoh lah ya, nanti Pak Indra melengkapi. Yang ini pendidikan umum. Nah, ini pendidikan umum. Nanti yang itu satu lagi yang tentang gender. Nah, ini nanti kita usahakan ini hal-hal yang umum. Ini sudah mengikuti gaya selingkuh. Belum ada share screen-nya, Pak. Belum ada share screen sebentar. Masih apa loading. Masih loading. Oke. Oh, kok nggak muncul di ini ya, di share screen ya? Malah munculnya di foto. Teman-teman gimana? Foto? Muncul di gambar ya? Oh, udah bentar. Udah. Oke, sudah bisa. Oke, nanti ke depannya ini contoh penelitian pendidikan yang gender nanti saya tunjukkan sekilas aja karena itu juga pendidikan sebetulnya, tapi karena Bu Fat tentang gender ini kan guru-guru. Kemarin saya minta hurufnya judulnya dalam bentuk piramida terbalik gitu ya. Ini contohnya. Seperti ini, pengembangan modul pelajaran sosiologi berbasis Islam pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Riau. Ini sudah mengikuti namanya jurnal Potensia. Jurnal Potensia ya. Karena saya memasukkan jurnal ke sana. Saya maaf belum terlalu paham, saya buka jurnal Potensia ingin menunjukkan kayak Indra kemarin bisa share screen-nya menunjukkan ke sini, saya belum terlalu paham. Nanti Pak Indra mungkin bisa cara membukakan jurnal, kemudian tampilannya, submit-nya dan sebagainya. Nanti Pak Indra yang lebih sering di situ ya. Tapi saya format. Kalau kita menulis lebih dari satu orang, nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti kita belajar sama-sama nulis abstrak, ini seperti ini ya. Tulisan ini bertujuan untuk begini. Jadi biasanya kayak gitu, mau penelitian, mau tulisan dan sebagainya itu abstrak. Kata kunci biasanya ada hanya 5 kata. Itu tergantung dari jurnal yang kita akan tuju. Yang paling penting ketika Bapak Ibu mau mensubmit jurnal, submit itu akan mempublikasi ke jurnal, harus tahu jurnal mana yang temanya itu. Gampang kok cari di internet, misalnya rata-rata kan jurnal pendidikan untuk SMP kalau lebih spesifik. Biasanya tuh ada jurnal pendidikan untuk tematik, jurnal untuk gender, jurnal untuk tentang sampah itu berarti biologi mungkin ya, atau lingkungan hidup, itu biasanya ada kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita anukan. Ini contoh untuk yang ini. Jadi ada abstrak bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Untuk masalah format itu tergantung lah. Ada yang tidak boleh kata pendahuluan, ini langsung ini dan sebagainya. Kita nggak usah mikirkan itu. Ini kita yang paling penting format yang akan diminta menjadi jurnal nanti lebih kurang seperti ini. Ada yang pakai footnote, ini namanya footnote ya. Ada yang tidak pakai footnote. Ada yang body note, ada yang minta pakai Mendeley, ada yang tidak pakai Mendeley, ikuti. Nah, tapi kalau Bapak Ibu merasa karena proses, kalau misalnya nggak tahan mengikuti pola jurnal yang sangat terakreditasi ini, Bapak Ibu bisa stres dan patah semangat gitu ya. Untuk itu carilah relasi yang bisa membantu. Minimal carilah pengelolanya, karena kalau nggak ada link kayak gitu, Bapak Ibu nanti otak-atik perasaan sudah terkirim, ternyata belum terkirim. Terus nanti ketika masuk proses tahap 1, nanti ada yang diminta namanya orchid.id, kemudian ada diminta URL ini dan sebagainya. Kalau nggak punya link itu, kita kalau nggak terbiasa capek gitu terus terang. Tapi makanya kalau itu nanti mungkin
saya akan bisa bantu, khususnya nanti Pak Indra juga bisa bantu. Oh, begini, begini. Memang harus sabar. Saya aja submit sebuah jurnal itu sampai kan cari yang punya relasi. Kalau nggak ada relasi, alamatlah ketekatung-katung kita mau nyelesain apa, ini gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya yang seperti yang saya bilang, saya ketua redaksi sejak tahun 2008 itu Jurnal Cendekia, punya yayasan kami. Itu tidak teragreditasi, tapi terdaftar di LIPI. Sudah berapa tahun ini sangat membantu guru-guru untuk naik pangkat, karena dia nggak sanggup untuk namanya OJS, Open Journal System. Karena capek mengomong kapan terbitnya, tahu-tahu nggak ada ini sebagainya. Tapi kalau itu silakan mau pakai yang mana. Tapi kalau mau yang bagus ya, itu biasanya pakai OJS lah, nanti Pak Indra anukan. Tapi kadangkala makanya saya membuat jurnal Cendekia itu untuk memfasilitasi guru-guru yang memang secara itu yang penting untuk syarat dan ternyata dipakai. Yang penting terdaftar di LIPI barcode-nya gitu ya. Nah, ini kan formatnya seperti ini. Nah, sederhana kan? Karena dia memang mintanya seperti itu. Nanti ketika ada kolom, nanti kayak ada gambar-gambar. Ini misalnya di sini ya. Nih kayak gini. Ikuti aturannya. Ada yang tabel 1 di tengah sini. Ini karena sudah berulang-ulang untuk diikuti nih seperti ini. Ukuran hurufnya berbeda. Ada yang minta ukurannya sama. Diikuti kayak gitu ya. Seperti itu. Ah, seperti ini. Ini kalau mengapa miring? Karena ngambil dari surat Al-Quran dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini kalau di blok kayak gini, nih, kita perhatikan. Kalau ini di blok kan berwarna nih. Itu berarti pakai Mendeley ya. Oh. Nah, kalau di misalnya tidak, ini kan kosong. Tapi kalau ketika klik, itu berarti pakai Mendeley. Nah, Pak Indra kan udah ngajarin. Kalau saya pun memang harus hati-hati pakai Mendeley ini karena kadang-kadang terlewat kayak gitu. Nah, itu adalah contoh jurnal yang sedang saya submit untuk syarat ujian tertutup. Doakan mudah-mudahan cepat selesai ya. Kemudian ada satu lagi yang jurnal ini apa tuh yang sudah terbit di Marwah. Bu Fatma kemarin dapat nggak yang dicari? Dapat Pak, ada jumpa. Dapat ya. Ketemu seperti itu ya. Jurnal Marwah. Nah, nih. Wah. Yang pendidikan multikultural itu bukan Pak? Ya, persepsi guru tentang pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah dalam perspektif gender. Nah, gitu ya. Nah, ini jurnal Marwah. Ini sudah dimuat. Dia dalam Sinta 2 atau berapa ya? Lumayan lah. Tapi karena saya nih guru swasta, tak penting-penting kali lah mau Sinta 1, Sinta 3, Sinta 3. Itu udah bagus tuh. Itu kan. Nanti Pak Indra tahu tuh. Yang Sinta-Sinta tuh lihatnya di mana, Pak? Itu nanti ada di tampilan apa? Tampilan OJS-nya. Nanti Pak Indra yang nunjukkan ya Sintanya di mana dan sebagainya. Ada itu. Itu ada nanti dia anekan. Ini contoh yang ini. Makanya saya lebih karena biar terhindar dari plagiarisme untuk penelitian yang ini saya banyakkan kolom-kolom, banyakkan tabel. Ini ambil dari bahasa Inggris. Nih kayak ini kan ini penjemahan dari bahasa Inggris sebetulnya sehingga saya terhindar dari tingginya plagiarisme. Tapi memang kerja keras kalau penelitian kita mau bagus gitu kan. Seperti itu. Ini semua saya ambil dari ini kayak grafik-grafik ini sengaja saya banyakkan. Biar terhindar dari plagiarisme yang tinggi yang batas toleransinya rata-rata 30%. Nonsen kalau 20% tuh karena daftar pustaka pun masuk gitu kan gitu ya. Coba perhatikan nih sumber-sumbernya banyak bahasa Inggris, ecek-eceknya biar terhindar dari plagiarisme. Ya. Ini walaupun kita hanya mengambil sebuah kalimat tentang pendapat dia tentang gender, ini kan differentiation recognition, national cohesion, equality ini kan kesetaraan gitu kan. Multicultural society. Padahal di situ nanti kita ambil pengertian multicultural society. Tapi ini
anukan, masukkan gitu ya. Seperti itu. Nah, itulah jadi saya minta nanti ke depannya dalam bimbingan itu jangan segan-segan. Jadi kita yang paling penting kita saling mengingatkan, kirim aja yang ada, jangan sampai terkosongkan. Nanti kita ketika ada waktu yang klop, misalnya ada janjian di grup tuh, Pak Zainal, sudah saya periksa, coba dicek, nanti cek, nanti mungkin kita kasih warna-warna ini yang kurang tepat dan sebagainya, ini udah bagus dan sebagainya, kayak gitu. Jadi sama-sama kita laksanakan itu, sehingga tidak sia-sia pertemuan kita ini, gitu ya. Nah, ini kalau ada yang mengatakan abstrak itu di tengah, mau di sini, itu ikutin aja gaya mereka ya, seperti itu. Jadi jangan mengatakan kok saya kok lihat dulu nggak tulis abstraknya, katanya nggak di sini. Itu masalah gaya selingkung itu namanya, atau gaya tulisan sebuah jurnal. Dari saya itu dulu, nanti kita lebih banyak kalau bisa ada yang menampilkan contoh yang sudah jadi, kayak punya Pak Zainal tuh best practice-nya, atau Bu Cici dan sebagainya yang dulu PTK-nya sudah pernah 2, kita coba lihat, oh ini seperti apa dan lain-lain. Itu saja Mbak Pemula, kita sudah kehadiran Indra, biar si Indra bagikan dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tips dari Pak Bambang yang pertama, dan saya garis bawahi, yang pertama, hindari penulisan seperti yang di media, maksudnya dari sumber, dibuat dari kalimat aktif, dibuat pasif atau sebaliknya. Kemudian perbanyak tabel, gambar, dan kita memang tidak bisa terhindar dari plagiat ya, karena banyak kata-kata yang memang seharusnya gitu. Kemudian yang terakhir tadi untuk tips menulis memilih artikel sudah kemarin, dan yang terakhir itu submit jurnal ya. Nah, itu tadi salah satu tips dari Pak Bambang adalah kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri nanti pusing sendiri, patah semangat. Nah, kita perlu partner. Nah, kolaborasi dengan teman yang pengelola jurnal gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini malam ini sudah kedatangan Dr. Indra, Bang Indra, Ketua FLP Riau. Karena beliau ini pengelola jurnal, nanti mungkin untuk teknisnya lebih ke beliau ya Pak Bambang ya. Kepada Bang Indra sudah bisa on? Saya cek dulu Bang Indra. Bisa, insya-Allah Kak. Oke. Silakan Bang, materi kita tips lolos dari plagiat, kemudian sama submit jurnal gimana caranya biar berhasil. Kepada ya, Bang Indra, waktu sama suasana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita malam ini. Suara saya jelas insya Allah ya? Jelas Bang, jelas. Nah, siap. Jelas. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang ya, bahwa kita langsung aja nggak apa-apa ya, tentang plagiarisme. Jadi, sebentar. Bang, suaranya nggak terdengar. Suaranya tidak terdengar, Bang. Dengar kok. Sebentar. Oh, oke. Oke, jadi saya kira udah ganti baju, rupanya belum ganti baju. Oke, untuk plagiarisme tadi salah satunya menggunakan Turnitin ya, itu sangat familiar saat ini digunakan untuk mengecek kesamaan. Nah, tapi kalau untuk bahasa Inggris ada lagi sebenarnya, cuman karena bahasa Indonesia nggak apa-apa lah ya, nggak usah bahasa Inggris gitu. Nah, ini ya sudah lewat aja kali ya. Saya cek. Saya bakal share ya terkait Turnitin ini. Kenapa sih Turnitin itu menjadi penting? Nah, ini yang sekarang di kampus kalau untuk pengajuan proposal penelitian, pengabdian itu harus Turnitinnya tidak lebih dari 30%, karena
nanti akan berpengaruh juga dengan hasil asesor ya, karena kan nanti kalau jabatan fungsional naik dan sebagainya itu akan dipengaruhi oleh angka Turnitin. Bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Udah Bang. Kelihatan ya, ini Turnitin. Untuk pengelola jurnal di Unilab itu dapat satu akun Turnitin untuk bisa mengecek ya. Ini Turnitin. Bisa dilihat ini artikel dari Agustus 2021. Oh, ini direkam ya, berarti yang sudah lewat aja berarti ya. Iya Bang, biar aman. Nanti kami upload ke YouTube nih. Nah, skripsi anak-anak juga sudah ya. Coba ini. Bisa nggak masih bisa pakai dari expire. Oke, ya saya aja nggak apa-apa kali ya. Nah, ini 95% karena jadi di Turnitin itu kita punya pilihan. Jadi kalau misalkan editor itu melihat tulisan dari si penulis ini bagus, itu biasanya disimpan di dalam repositori jurnal. Jadi kalau seandainya itu menghindari, kan kalau dalam proses itu sebenarnya di author guideline itu nggak boleh etikanya orang mensubmit di 2 jurnal dalam waktu yang sama. Itu sangat tidak etika kalau di dalam sebuah jurnal. Jadi dia harus menunggu jurnal yang dia submit pertama, kemudian selesai, baru nanti sambung lagi ke kalau misalkan di reject ya, ditolak, itu baru masuk ke artikel ke jurnal selanjutnya. Nggak boleh berbarengan. Nah, kenapa? Karena kan nanti jurnal ini presentasinya apa? Yang ditampilkan ya. Salah nih. Gimana? Sekarang udah benar. Apa yang ditampilkan? Tadi apa yang mid gitu. Oke, siap. Jadi sampai mana tadi ya? Sampai yang ditampilkan Bang. Yang gimana? Sampai yang ini apa namanya? Lupa aku juga. Ya, intinya intinya ini penting. Folder gitulah. Turnitin ini ya. Jadi ya sekali lagi itu penting untuk diidentifikasi bahwa jurnal ini artikel ini kita double ini ya. Nggak boleh double submit. Dia harus satu-satu. Kenapa? Karena kan prosesnya panjang ya, proses dari jurnal ini. Nanti dari mana kita bisa lihat jurnal ini atau enggak? Jadi pengalaman mungkin ya pengalaman buruk itu berarti Pak Bambang yang dari masukin ke OJS kemudian nggak reply gitu ya. Itu bisa dikatakan jurnalnya nggak bagus atau nggak baik. Karena apa? Jurnal yang baik itu dia merespon cepat ya, karena orang kan butuh informasi. Saya jujur paling lama itu 10 hari untuk prosesnya. Karena apa? Kadang-kadang tidak bisa kalau hanya Turnitin insya Allah sekitar 3 hari 4 hari itu dibalas biasanya. Nah, kalau misalkan 3 hari 4 hari Turnitin ternyata lama membalas, ya udah, berarti itu diabaikan gitu. Kita nggak bakal prioritaskan untuk diterbitkan. Karena apa?
Karena kalau yang namanya Turnitin atau uji kemiripan itu tinggi, berarti tingkat dia plagiarismenya tinggi gitu. Nah, makanya kita namanya kita mintakan ubah gaya bahasanya. Jadi gimana cara ngubah gaya bahasa, Pak? Gitu. Nah, itu gaya bahasa itu ya, insya Allah kalau sering melakukan melakukan karya tulis, membuat, itu bisa. Jadi dari karya orang yang sudah ada, itu bisa kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya alih bahasa. Jadi misalkan sebagai contoh, kasih contoh ya, skripsi juga konfidensial. Contoh ya, ini Turnitin tadi sebentar. Ini kayaknya sinyalnya, ntar saya matiin aja videonya kali ya, biar ya boleh Bang, boleh. Nggak tahu nih kenapa lambat. Tapi suara saya masih terdengar dengan jelas ya? Masih, tapi share screen-nya udah lain lagi nih Bang. Share screen-nya yang ya. Oke, ini Turnitin. Loading. Oke, nah, oke, nggak usah dibuka, nggak apa-apa ya, lihat di dashboard-nya aja. Nah, ini bisa lihat mereka-mereka yang memiliki Turnitin yang tinggi. Nah, ini salah satunya ya, ini sedang lagi di-review. Reviewernya berapa orang? Ya, tergantung dari editor biasanya. Nah, kalau saya itu biasanya maksimal 4 gitu, minimal itu 2. Tergantung ada atau tidaknya reviewer yang mau review gitu ya. Nah, ini sebagai contoh artikel. Nah, dalam prosesnya waktu pas dia submit, nah ini bisa submission dilihat ya. Ada submission, kemudian ada proses review, ada copy editing, ada production. Jadi, kalau seandainya ada yang dia kemudian sampai tempat lain, ini kita kerjanya ini sampai di sini tuh kita nggak ada dibayar sama sekali gitu. Dan ini memang komitmen ya, bagaimana kita bisa banyak orang-orang bisa mengirimkan hasil karya tulisnya di sini gitu. Nah, kita ini Sinta 4, tapi lagi proses ke Sinta 2. Nanti akan saya lihatkan gimana cara lihat Sinta 2 ini. Setelah melalui pengecekan similarity, angkanya masih di atas 40%. Kami berharap bisa dibagi menjadi 20%. Nah, mohon maaf kalau boleh tahu bagaimana saya. Itu lalu kami kirim gitu ke email dia, mana saja 40% itu. Nah, kemudian setelah melalui proses cek similarity, itu baru proses editor. Jadi tim editor sebelum meneruskan ke reviewer itu akan mengecek lagi apa saja yang harus diperbaiki. Ini misalkan 1 tumbuhan, terus 2, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa. Nah, terus ini dikirimkannya bahwa kami tidak direspon kan, terus kirim lagi, terus kenapa nggak berkirim dan sebagainya, tolong sampaikan ini. Nah, ini dibalasnya udah seperti ini gitu. Bisa diskusi di sana gitu ya. Nah, di sini sampaikan oke, kita sudah siap, tim editor udah oke, lalu kita kirim ke proses review. Nah, ini dia proses review. Kemudian nanti proses review, ini kita kirim reviewernya, sudah ada nama-namanya, nanti kalau sudah selesai, kita copy editing, kemudian kita production dan kirim untuk terbit. Nah, seperti itu. Nah, gimana langkah-langkah untuk submission-nya? Nah, ini kita coba. Mungkin beda-beda ya sistemnya ya, OJS 2 sama OJS 3 juga beda-beda gitu, karena ada versinya berbeda. Tapi pada umumnya itu sama prosesnya melalui proses submit. Nah, ini coba kita cek ya. Yang pertama nanti pergi ke jurnal apa tadi seperti yang Pak Bambang sampaikan, mau pilih jurnal apa, kemudian nanti pilih menu sign in. Nah, sign in, kalau seandainya nanti ini sign in kan, login kan, kalau seandainya kita belum punya akun, kita buat register.
Nah, register di sini, kalian masukkan nama, kemudian masukkan nomor handphone, afiliasinya, negaranya, kemudian email login dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti bakal di email, nanti dari email itu dapat password dan sebagainya. Nah, setelah itu bisa login. Nah, setelah login, nanti bisa langsung melakukan submission. Nanti pilih menu. Nah, ini kan kebanyakan kalau dalam OJS ya, itu sistemnya bahasa Inggris. Nanti harus familiar ya dengan bahasa-bahasa ini gitu. Misalkan ini kan saya karena editor ya, jadi tampilannya kelihatan semua yang saya mengeditori dari masing-masing artikel ini. Jadi cukup banyak nih, belum selesai karena saya kirim balik, tidak dikirim-kirim lagi karena saya ingin ya bagus artikel-artikel ini, belum ditentukan editornya siapa karena masih belum jelas artikel yang dikirimkan. Jadi banyak saya protes dan sebagainya. Nah, ini ya publish, decline. Jadi banyak ya. Jadi bukan sembarangan ya untuk mengurus karya tulis. Jadi saya kalau seandainya saya termasuk editor yang boleh dikatakan strict, kalau seandainya dia mau mengikuti kata editor dan reviewer, walaupun itu kita minta sampai 5 kali, 6 kali diperbaiki, itu kita prioritaskan. Tapi kalau misalnya ada yang 1 kali, walaupun dekat ya, dari Pak Bambang kan misalkan cari yang dekat, walaupun dekat sekalipun, kalau seandainya tulisannya nggak bagus, nggak layak untuk diterbitkan, saya nggak bakal terbitkan. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi akreditasi dari jurnal ini sendiri gitu. Ya kecuali memang kita berusaha membantu memperbaiki, memoles dan sebagainya, itu lain cerita ya. Tapi kalau misalkan dengan kondisi yang ada tidak memuaskan, kemudian karena kenal, itu nggak ada cerita, nggak bisa masuk kalau saya pribadi gitu. Karena apa? Kita penting untuk menjaga kualitas jurnal. Nah, ini dia decline cukup banyak, sampai ada yang kaget kok saya di decline ya, karena dia nggak ngikutin apa kata reviewer, nggak ngikutin kata editor gitu. Ya akhirnya udah setahun di decline itu, di reject gitu. Ini cukup banyak yang di decline ya dibanding yang terbit. Nah, ini ya cara satu-satunya untuk menuju jurnal yang berkualitas. Karena jurnal berkualitas kan dilihat dari isinya dan kemauan orang-orang untuk memperbaiki dari sisi akademisi. Nah, ini bisa dilihat kelihatannya di sini. Nah, ini kelihatan ya karena ini. Nah, jadi di dalam Turnitin ini bisa tadi repository. Jadi saya bakal menyimpan kalau sudah misalkan bagus artikel itu mau diterbitkan, langsung saya simpan di repositorinya Unilab. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia submit di tempat lain, dia bakal kelihatan, ketahuan bahwa ini disubmit tempat lain. Nah, kalau nggak seperti ini ya nggak susah ya. Nah, ini yang 95% silakan dicek. Ini tadi yang 11%. 11% itu setelah dikeluarkan yang dari Unila. Nah, ini bisa dilihat yang 95% itu dari mana saja. Nah, itu. 69% itu dari Unilak, karena saya waktu pas masuk langsung saya keep supaya nggak ada lagi terkeluar tempat lain. Nah, kemudian 1%, hanya 1% dari Universitas Riau. Ini pun karena reviewernya ada dari Universitas Riau, kemudian dia melakukan Turnitin lagi, makanya tersimpan 1% di Universitas Riau. Dan itu nggak boleh. Jadi syarat untuk melakukan review, si reviewer itu sebenarnya nggak boleh lagi menguji Turnitin, karena uji Turnitin itu sudah dilakukan oleh editor. Nah, ini dari jurnal Unila 24%, karena ini di repositorinya kita. Jadi ini Unila yang ini kan. Jurnalnya Unila yang ini. Makanya hadir di luar itu hanya 1%. Nah, ini gimana sampai kecil seperti ini? Yaitu kita mengalih bahasakan dan mengambil banyak materi-materi dari jurnal-jurnal asing. Jadi kalau jurnal-jurnal asing ya bahasa Indonesia nggak bakal ketemu gitu, nggak bakal ada di bahasa Indonesia. Apalagi kalau itu baru kan. Nah, makanya jangan ada yang manipulatif ya. Itu ada. Yang manipulatif itu ada, diganti-ganti, kemudian diubah-ubah angkanya, itu bisa aja gitu. Tapi nanti ketika diuji cobakan oleh orang itu di tempatnya,
ya itu bakal ketahuan gitu. Kalau di tempat kita mungkin kita bisa manipulatif gitu, tapi kalau di tempat orang lain ya akan terbuka semuanya. Jadi ngapain kita manipulatif dibanding kita bisa melakukan itu sendiri untuk merubahnya. Jadi caranya yang pertama, ubah alih bahasa, atau yang kedua gunakan dari jurnal-jurnal yang berasal dari asing. Nah itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu insya Allah aman. Seperti itu tadi Turnitin, kemudian tadi submission, gimana kita melakukan submission dari tahap awal sampai tahap akhir, kemudian apalagi materinya ya. Materinya di sana hujan nggak ya? Di sini hujan soalnya. Iya Bang, hujan Bang. Hujan ya, di menyeluruh berarti ya. Koneksi juga agak lelet. Apalagi materinya Kak? Yang saya Kak? Tips submit ke jurnal. Oke, Tips tadi sudah bagaimana saya memilih jelaskan jurnal tadi untuk ya. artikel kan kemarin udah ya memilih jurnalnya yang Ya. Dan ini juga tadi kan submit udah ngerti. Saya bakal jelaskan tentang Sinta nih. Nah, kan Sinta gimana gitu. Oke, ini dia. Nah, untuk jurnal-jurnal Sinta, silakan di sini nih. Ini Sinta, udah lihat home ya. Jadi buka sinta.ristekgreen.go.id. Nah, setelah ini dibuka, kemudian cari tentang jurnal nih, sources. Jadi sources, buka journals. Kelihatan ya? Nah, ini pilihan. Ini ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kelihatan ya Pak Pemula ya? Kamu mulai ya? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke, ini Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Ya taruhlah pengen Sinta 6 ya, nggak masalah. Nah, di Sinta 6 ini, kita tinggal tulis nanti. Kan Sinta 6 udah nih. Nah, kita pilih mau jurnal apa? Pendidikan misalkan. Pendidikan. Nah, kadang-kadang ada juga nama jurnal itu nggak ada kata-kata pendidikan di sananya gitu. Nah, ini Edu Maspul, jurnal pendidikan, Muhammadiyah Enrekang, Apotema, jurnal program studi pendidikan matematika. Kira-kira mau yang lihat di mana? Yang mana mau kita lihat? Pendidikan IPS nih, Universitas Halualeo di Unhalu di Sulawesi Tenggara. Coba nanti bisa klik websitenya. Lama ya. Nah, ini berarti error, jarang digunakan. Biasanya Sinta 6 itu jarang ditaati sih sama editornya. Coba kita Sinta 4 aja kali ya. Sinta 4 insya Allah juga lumayan lah. Banyak editornya yang aktif gitu. Oke, pendidikan ya. Pendidikan. Nah, ini pendidikan, jurnal penelitian pendidikan Islam atau Edunomik, pendidikan ekonomi, pendidikan biologi. Nah, ini coba deh ya, Jambi ya, Biodik. Nah, ini kemungkinan aktif nih, karena dia edisi terbarunya sudah ada 2020. Nah, ini nih. Nah, ini seolah update nih. Nah, ini banyak nih. Jadi sejak 2020 publishnya tiap Maret, Juni, September, Desember. Ini banyak banget berarti. Nah, dia seperti kata Pak Bambang ya. Nah, ini banyak nih apanya dia. Nah.
dia punya template sendiri gitu. Jadi silakan gunakan templatenya sehingga bisa disesuaikan. Nah, sekarang nanti konfig templatenya seperti apa. Kalau di jurnal JIP tadi, jurnal ilmiah pertanian, itu kita template-nya berbeda dengan template jurnalnya. Karena apa? Karena jurnal kita kan pakai 2 kolom ya, versi 2 kolom. Nah, cuman kadang-kadang 2 kolom itu banyak yang nggak ngerti penulis. Akhirnya kita jadikan 1 kolom untuk template, tapi nanti bakal kita buat dari tim produksi untuk jadi 2 kolom. Nah, ini bisa lihat ya tentang apa template-nya. Jurnal artikelnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini pendahuluan, jelaskan metode penelitian seperti apa, hasil penelitian. Simpulan, kemudian ucapan terima kasih, nanti rujukan di sini nanti ada. Nah, rujukannya atau daftar isi ya, sumber primer jurnal. Jadi usahakan itu jurnalnya di atas, tergantung ya. Biasanya kalau untuk eksak itu 10 tahun ya. 10 tahun, kalau yang sosial itu 15 tahun gitu artikel yang digunakan gitu. Jadi ya di sini kalau menggunakan Mendeley harus kalau di sini. Jadi stylenya style apa? Nah, seperti itu. Jadi ini palingan tentang jurnal tadi cinta-cinta seperti apa. Nanti insya Allah kita bahas lagi ditanya jawab kali ya. Kepada Mbak Mula kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mula. Ya, Bang. Sampun, Mbak. Ini suara hujannya apa yang dominan nih? Bentar, saya geser bentar. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya, Ibu tadi mau nanya, Pak, tadi terlambat masuknya. Kepanjangan cinta tadi apa ya? Apa, Ibu? Kepanjangan cinta. Kepanjangan cinta. Oh ya, sebentar. Bang Indra mungkin perlu perlu dijelasin Sinta 1, 2, 3 itu tingkatannya tinggi yang mana, terus Sinta itu apa, kemudian yang lainnya juga tadi ya Trinity, Sinta dan lain sebagainya itu perlu dijelasin lagi. Jadi Sinta itu singkatan dari Saya dan Teknologi Indeks, Ibu. Iya. Jadi saya juga nggak ngikutin. Jadi nama-namanya itu ada Arjuna. Jadi Arjuna itu untuk akreditasi jurnal. Jadi ya dimirip-miripkan lah penamaannya. Jadi itu untuk indeks. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya Scopus, ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau di Indonesia untuk pengindekskan ini namanya Sinta. Jadi Sinta itu di indeks ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Jadi itulah bentuk akreditasi, Bu. Jadi kan kalau sekarang kan dulu kan ABC ya, akreditasi sekolah. Nah, kalau di jurnal itu nama akreditasinya Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi semakin kecil Sintanya, semakin bagus akreditasinya, seperti itu. Oh gitu, semakin kecil semakin bagus. Iya Pak, terima kasih. Siap. Bang, aku boleh tanya? Boleh, silakan. Tadi kan ngikutin penulisan artikel ilmiah yang diadakan S2 Ilmu Lingkungan UNP. Nah, mereka tuh menjabarkan Scopus gitu. Nah, kalau tadi Abang bilang Scopus itu untuk di luar negeri, di Indonesia ini apa memang Sinta aja atau gimana gitu? Maksudnya Scopus di Indonesia juga bisa gitu? Bisa, jadi ada juga jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus, cuman memang rata-rata dia berbahasa Inggris semuanya, nggak ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi syarat dia bisa terindeks sama Scopus, semuanya harus bahasa Inggris. Gitu. Oh, dalam bahasa ya? Okay. Ya, bukan dalam bahasa. Sinta masih bisa bahasa Indonesia gitu ya? Iya, bahasa Indonesia masih bisa. Gitu.
Ini udah selesai ya Bang ya materi Bang ya? Sudah, nggak ada lagi kan? Materinya sudah pas Jadi, semua kan? teman-teman semuanya, karena ini adalah akhir dari materi kepenulisan kita, besok kita akan eksekusi langsung pendampingan. Insya Allah ada pendampingan 6 kali, nanti jadwalnya kami share lagi. Dan jika ada yang kurang paham atau mau lebih tahu gitu, ada pertanyaan, silahkan boleh langsung aja. Kita masih ada waktu 1 jam sampai jam 10. Atau bingung. Bu Pamela, mau nanya Bu Sari. Oke, silakan Bu Nur. Itu bagaimana kalau minta izin kasih contoh satu jurnal yang udah jadi, yang udah lama-lama boleh lah, yang udah jadi gitu. Mau meniru formatnya yang dari awal sampai siap itu, sampai bab berapa, seperti apa gitu, karena memang belum pernah nulis ini Bu. Oke, siap Bu Nurmala. Itu tadi kami juga sudah bincang-bincang dengan panitia. Insya Allah nanti Pak Bambang maupun Bang Indra akan memberikan atau share jurnal beliau. Ya mungkin yang tingkat dasar ya Pak Bambang dan Bang Indra untuk agar mudah dipahami. Untuk kami semua peserta ini bisa melihat bagaimana format jurnal dari awal sampai akhir. Nah, tapi teman-teman semuanya apakah sudah ada penelitiannya gitu? Ya, tadi Ya, tadi di awal malah nyusul ya. Tadi di awal sudah saya kasihkan 2 contoh, 2 jurnal saya. Gitu kan? Tapi kalau betul Bapak Mula, Bapak Ibu sudah ada hasil penelitian belum? Karena Bu Cici itu kan sudah ada 2 PTK ya Bu ya, Bu Cici ya. Itu tinggal diubah ke dalam jurnal aja untuk naik pangkat gitu. Tapi kalau misalnya sudah digunakan untuk naik pangkat, yang sudah diubah artikelnya itu tidak boleh. Tapi kalau PTK-nya itu boleh. Tapi nanti ubah dalam artikel tuh lain. Itu kan nilainya bisa membeda-beda. Kalau untuk format jurnal di mana-mana standar, hanya nanti akhirnya ada yang membedakannya itu dengan gaya kepenulisannya. Ya tadi judul, abstrak. Nah, itu standar semua, gitu kan? Kayak tadi saya ngasihkan contoh jurnal saya, itu kan standar aja di mana-mana tuh kan, nggak ada yang beda maksudnya saya gitu kan? Nah ini contohnya, maaf, bukan. Nah, ini. Pak Bambang. Kalau misalnya kita PTK itu hasil penelitian misalnya kan, berarti dari sebuah metode itu hasil penelitiannya itu dari nilai siswa yang meningkat atau menurun dengan metode yang kita gunakan gitu. Penilaian hariannya atau penilaian akhir semesternya gitu. Ibu udah pernah buat PTK? Udah pernah dulu waktu kuliah keterampilan kemampuan bertanya terhadap hasil belajar siswa. Kemampuan keterampilan bertanya guru terhadap hasil belajar siswa. Maksudnya mau diubah dalam bentuk jurnal atau bagaimana, Bu? Kalau mau diubah dalam bentuk jurnal? Kalau ubah dalam bentuk jurnal, kalau laporan PTK itu kan ada per bab ya, ada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan. Tapi kalau itu jurnal dalam satu kesatuan. Ya, tadi saya lagi ngasihkan contoh nih, tapi kok belum terbuka ya, sebentar. Yang tadi sudah saya contohkan biar Bu Nurmalasari. Bu Nurmalasari bisa melihat. Aduh, dia lagi loading. Format jurnal di mana-mana lebih kurang sama yang umum. Hanya nanti masalah gaya kepenulisannya. Ada nampak, Mbak? Iya, nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, seperti ini, ada judul, saya bilang katakanlah piramida terbalik. Ada yang minta langsung ke bahasa Inggrisnya, ada yang tidak. Kemudian nama kita, alamat, status kita, dan email, ya. Kemudian abstraknya, abstrak ada yang di sini tadi katakan abstrak huruf besar, tapi ini kan masing-masing gaya selingkung istilahnya ya kepenulisan. Ada yang kata-kata kunci, ada yang kata kunci di sini. Itu berbeda-beda. Nah, seperti ini.
formatnya seperti itu. Tapi kalau PTK, laporan kita itu bab 1 pendahuluan. Iya, Masalah. Nah, jadi diubahnya dari kata Pak Indra ada yang mau 1 kolom, ada yang 2 kolom. Kalau 2 kolom itu coba saya tunjukkan ya, yang 2 kolom itu yang seperti ini. Memang ada yang menganggap gampang 2 kolom, ada yang menganggap susah 2 kolom. Tapi tergantung, kalau saya lebih senang 2 kolom karena lebih hemat. Yang mana Pak yang lebih hemat? Bukan masalah lebih hemat. Saya karena mengelola redaksi jurnal Cendekia, saya gaya selingkungnya sudah sepakat pakai 2 kolom. Kalau Ibu nanti, seperti kata Pak Indra, Ibu nanti akan pakai yang mana gitu kan? Iya. Nah, akan mengarahkan tulisannya itu kemana? Bentar, saya tunjukkan dulu yang 2 kolom. Itu kemana? Apakah ke lari-lari ya? Sinyal Pak ini Bambang mungkin Pak contohnya Bambang. Iya, kalau yang 2 kolom misalnya seperti ini. Nah, memang harus rapi betul sih, misalnya kayak gini, yang 2 kolom. Tapi nanti ketika tabel dia 1 kolom karena tabelnya lebar. Nah, kayak gitu ya. Seperti tergantung format kita mau penulisan soal. boleh. Nah, tapi nanti kan kiri kanannya itu ada diperhatikan. Misalnya sini 3 inci, tengahnya berapa, itu tergantung dari nah itu kalau untuk contoh nanti akan saya berikan, tapi yang paling penting Bapak Ibu penelitian itu jadi dulu. Mau langsung ke jurnal boleh, tapi kalau lebih bagus buat laporannya dulu, bisa untuk sekalian kayak Bu Cici, bisa untuk itu bisa double, bisa pakai laporan PTK-nya dapat, bisa untuk jurnalnya juga dapat. Untuk tanya kamu ya. Pak Zainal Bergetar ya. menjadikan jurnal tuh. Pak, berarti skripsi kita yang dulu udah lama banget ya bisa dibuat jurnal ya? Sebentar, Ibu tentunya ketika memasukkan ke dalam jurnal itu tentu ada keupdatean. Nah, keupdatean. Oh, ketinggalan dong. Kalau keupdate. Tapi Ibu lebih bagus, ini saran saya, kalau skripsi lebih bagus diubah ke dalam buku. Nah, pemikiran Bisa, Pak? Bisa asal dapat minimal 80 halaman. Kemudian diubah sesuai, tapi bukan berarti tulisan sebuah buku itu bab 1. Kita ganti dengan judul-judul yang lebih, karena kan buku itu kita pengen populer gitu kan. Nah, misalnya Ibu skripsinya tentang apa waktu itu, Bu? Kemampuan keterampilan bertanya guru terhadap hasil belajar siswa di Siak Sri Indrapura. Keterampilan apa namanya? Tadi terputus. Kemampuan keterampilan bertanya guru pada pembelajaran IPA biologi di Siak Sri Indrapura. Berarti Ibu judulnya nanti itu kan kaku. Nanti dalam sebuah buku misalnya tip bertanya, tip terampil bertanya, kayak gitu nanti. Jadi bahasanya bisa jadi bahasa cair, tapi diangkat dari hasil skripsi Ibu kayak gitu. Sayang kalau file skripsi atau tesis dibuang gitu kan. Iya Pak. Iya, suami saya juga bikin skripsi itu dulu, judulnya tentang kusen gitu. Apa tuh? Tentang apa kemarin juga? Kusen pembuatan kusen pada CP apa gitu. Kusen tuh kayak pintu apa tuh? Jendela gitu ya. Iya, pada CP apa. Kalau itu bisa menjadi buku bangunan ya. Tentang bangunan. Bisa menjadi buku keterampilan. Nah, biasanya LX Media tuh yang paling banyak perlu tuh. Oh gitu.
Tapi sekarang lagi pengen karya tulis ilmiah kayaknya rumit sekali ya Pak ya. Nggak rumit, karena Ibu belum mencoba. Iya penasaran tapi bingung mau mulai dari mana nih. Kalau saya mulai dari masalah. Iya, kemarin udah nyoba-nyoba nyari di Google Sendetia. Memang banyak kok jurnalnya, sampai bingung. Wah, ini menarik semua nih judul-judulnya. Banyak bahasa Inggrisnya, cukup pening kepalanya. Ya memang harus pusing Bu di awal, makanya dibuatlah peta analisis jurnal. Nah, gitu. Iya. Ya Pak, masih belajar. Nggak apa-apa. Orang menaiki tangga 100 itu diawali dari tangga pertama. Amin. Iya. Pak Zainal udah ada 2 karya, nanti akan lagi 3 karya, 4 karya, dan seterusnya. Pak Zainal buat karya apa rupanya? Kok diam-diam aja dia tuh? Pak Zainal sudah ada best practice, sudah ada PTK. Saya tak yakin Pak, best practice-nya ini best practice. Iya, apa Bapak Ibu, kayaknya kalau memang penelitiannya itu udah lama, karena kita ini mau serius pendampingan, mumpung didampingi oleh yang berkompeten gitu Bapak Ibu, lebih baik yang data baru gitu. Misalnya kita kan masih ada waktu Pak Bambang, yang mungkin nanti pendampingannya agak nanti gitu, masih ada waktu untuk misalnya cari penelitian lewat angket untuk siswa, untuk siapa gitu, itu kan data baru ya gitu Pak. Ya Pak Bang, itu gimana solusinya ketika kita belum punya data gitu, membuat sebuah penelitian kecil-kecilan gitu mungkin. Putus-putus ya? Iya, bunyi-bunyi itu. Ada bunyi apa gitu Mbak, karena hujan lebat mungkin ya. Iya, ada bunyi-bunyi. Jadi ini enggak, karena kita akan mulai pendampingan, otomatis ada yang akan kita tuliskan. Nah, apakah udah ada penelitian gitu yang terbaru? Karena kan sifatnya jurnal ini kan pasti yang update gitu. Yang kata Pak siapa tadi, Pak Zainal tuh skripsinya udah 2011 ya, ya udah nggak bisa kita ini lagi gitu Pak. Kita tinggalkan aja yang lama tuh, kita bikin baru gitu. Ya lebih baik yang baru biar tertantang, tapi polanya boleh pakai pola lama, misalnya kayak misalnya buat PTK dulu polanya seperti apa tapi permasalahan kalau bisa yang terbaru, jadi bermanfaatnya tinggi. Iya betul banget Pak Bambang. Jadi teman-teman semuanya, gimana Mbak Dani, Mbak Cici, Bu Setia, Pak Fatma, Bu Suranti, Bu Meliza, silakan berkomentar atau berpendapat gitu. Dan caranya besok mau gimana, karena kita udah mau masuk ke pendampingan langsung gitu. Oke, silakan Mbak Cici. Iya, ini saya punya judul meningkatkan belajar siswa ya. Ada operasi. Nggak kedengeran Mbak? Jelas. Kedengaran aku? Oke, terdengar. Oke. Ini saya punya judul meningkatkan hasil belajar siswa pada operasi hitung campuran perpecahan melalui metode kooperatif dengan media kartu pasangan pada siswa kelas 6. Ini gimana ini Pak? Mbak Cici? Iya. Kedengaran Mbak? Halo? Kedengaran? Kedengaran Bu, cuma ada kresek-kresek gitu. Oh, Cuma memang agak kresek-kresek ya. Oh. Gini, meningkatkan hasil belajar siswa pada operasi hitung campuran pada pecahan melalui metode kooperatif dengan media kartu pasangan. Coba diulang Bu, coba diulang media apa? Kooperatif.
Iya, melalui dengan media kartu pasangan. Media. Jadi ini media ya. Permasalahannya apa tadi? Iya. Operasi hitung campuran pada pecahan. Untuk mengukur apa? Meningkatkan hasil belajar. Oke. Ini untuk meningkatkan hasil belajar. Oh, itu udah jadi banget tuh, Bu. Kan karena sudah ada masalahnya apa? Masalahnya masalah hasil belajar. Jadi Ibu harus bisa mengungkap di latar belakangnya itu ada masalah terhadap hasil belajar pada pelajaran tersebut. Data permasalahan itu bisa data kuantitatif atau data kualitatif. Maksudnya, ketika data kuantitatif, Ibu bisa punya perbandingan hasil ujian terdahulu, hasil apa yang berupa angka, atau berupa data kualitatif, misalnya berdasarkan pengamatan sebagai guru dan diskusi dengan guru sebelumnya, bahwa untuk pelajaran matematika pada materi itu masih terasa rendah, bukan terasa, masih diperoleh perolehan angka yang rendah kayak gitu. Karena dalam penelitian tidak boleh rasa seperti itu. Jadi kemudian Ibu mengobati permasalahan itu dengan tadi kartunya berpasangan. Iya, dengan kartu pasangan. Sebentar, ini kresek-kreseknya dari saya atau dari siapa ya? Dari saya ini, Pak. Enggak, ini nampaknya karena hujan ini semua ketika itu bunyi gitu, enggak? Iya, semuanya kresek-kresek. Iya. Oh, udah enggak kresek-kresek. Pakai kartu pasangan, jadi kita memberikan soalnya, kita sediakan jawabannya saja. Ada beberapa jawaban dan ada beberapa soal yang soalnya nanti akan dibagikan per kelompok gitu. Bagikan per kelompok. Silakan, itu berarti langkah-langkah kegiatannya Ibu berada di bab 3. Nah, di bab 3 langkah-langkah pelajaran ini. Kemudian teori yang Ibu bawa adalah teori umum sekali itu, Bu. Hasil belajar menurut A, B, C, D. Kalau bisa biar terhindar dari similarity, perbanyaklah hasil belajar menurut orang asing. Karena itu banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga Ibu nanti berkurang yang cek unitinnya berwarna merah kah, berwarna biru kah, seperti itu. Kemudian Ibu tentu tidak akan menggunakan teori misalnya kartu berpasangan kan, itu tidak akan pernah ada teori itu. Teori apa yang Ibu pakai adalah teori media belajar atau media pembelajaran. Karena itu berkaitan dengan media kartu itu. Jadi teorinya adalah hasil belajar dan media pembelajaran. Atau Ibu menambahkan lagi bahwa proses pembelajarannya itu active learning atau cooperative learning. Karena itu saya melihat kartu itu cenderungnya biasanya aktif. Jadi pakailah teori pembelajaran aktif. Dapat tuh dalam kajian teori langsung. Banyak teori-teori pembelajaran aktif adalah tuh banyak. Ya, banyak sekali. Jadi Ibu kalau enak tuh Bu kalau buat PPK tuh ketika sudah tahu langkah-langkah pembelajaran yang tertuang di dalam RPP, masukkan ke dalam bab 3 metode penelitian, di bab 4 kita jelaskan pada hasil satu persatu langkahnya itu apa. Misalnya tahap persiapan. Tahap persiapan Ibu melakukan apa? Kan ketika buat PPK ada tahap persiapan. Misalnya menyiapkan kartu. Ceritalah kartu apa yang Ibu siapkan sebelum pelaksanaan siklus itu terjadi. Ada siklus 1, misalnya menyusun RPP. RPP disusun adalah sebagai berikut, tapi yang inti-inti saja yang ditampilkan. Pada pembahasan itu sebetulnya maka guna dari meta analisis jurnal, kita bisa cari penelitian-penelitian semirip itu, nanti Ibu tinggal gampang memindahkan. Kemarin bahasan jadi meta analisisnya belum. Kalau Bu kayak Mbak Vita ini dia nggak perlu nggak sempat mungkin ya buat meta analisis jurnal, tapi mengumpulkan jurnal-jurnalnya dalam folder-folder tertentu silakan.
bagaimanapun sumber membuat karya ilmiah tetap perlu. Tidak bisa kita seperti buat puisi, Ibu. Misalnya bayangkan puisi tentang apa ya, kartu pasangan. Kita bayang-bayang nggak bisa, kita harus merujuk. Merujuk siapa, merujuk ini, merujuk itu dari jurnal. Kalau mau beli buku silakan, tapi kan mahal, Bu. Nggak habis ongkos kita. Sekarang ada yang gratis diganti pulsa aja gitu ya. Gitu. Malah lebih gengsi jurnal itu karena memang hasil penelitian. Bukan berarti buku tidak. Kadangkala ada reviewer itu minta, ini kok jurnal semua, bukunya mana? Silakan cari. Minimal buku-buku itu banyak di perpustakaan. Jadi tentang media pembelajarannya, Bu ya, teorinya. Ya. Terima kasih, Pak. Jangan lupa foto-foto, penting tuh untuk PTK, bukti foto-foto. Dan satu hal lagi, PTK harus ada namanya rekan sejawat untuk observer. Tidak boleh PTK hanya satu orang. Itu bukan PTK secara teori. Walaupun dalam praktek dia yang peneliti, dia yang mengamati. Tapi kalau untuk golongan naik pangkat harus ada aturan-aturan. Kalau saya jadi juri PTK, saya bilang, Bu, observernya siapa? Saya sendiri, nonsen. Jadi harus ada orang lain dong, Abang ya? Harus dicantumkan gitu. Kalau best practice Pak Zainal nggak perlu adanya namanya observer gitu kan, karena kita memang ingin menunjukkan ini loh penelitian praktek pengalaman terbaik saya. Jadi dengan agak sedikit membanggakan lah, ini loh saya melakukan ini sudah menjadi berhasil. Nah, kayak gitu. Pak mau nanya lagi nih, Pak. Boleh. Silakan, Bu. Kalau misalkan saya mau ngambil data tentang jalan yang kemarin itu, saya ngambil datanya dari BPS, Badan Statistik di Rokan Hulu ini, sama dari PUPR, boleh nggak? Nah, coba ke Pak Indra kalau yang penelitian lapangan seperti itu ya. Pak Indra tolong bantu. Bisa aja Ibu. Bisa aja Ibu ngambil itu, berarti kan datanya data yang ada di Rokan Hulu yang terbaru. Ya, dan itu berarti kan datanya apa? Ibu literatur ya, studi literatur. Jadi berarti mereview dari data-data yang ada dari dinas-dinas. Nah, cuman yang saya sampaikan kemarin, data-data itu disebut data sekunder kan, nggak primer gitu. Jadi kalau misalkan Ibu mau datanya lebih valid, ya Ibu ambil kuesioner gitu, ambil pendapat dari orang-orang, tak pengguna jalan, apakah dari pendapat orang terhadap termoset itu yang tadi plastik kan, bahan untuk jalan itu masih yang itu bukan, Bu Nurmala? Iya Pak. Iya. Nah, tentang pengetahuan orang atau pengetahuan dari kepala-kepala dinas, tahu nggak dia bahwa ada produk-produk lain yang bisa digunakan untuk pengganti semen atau pengganti apa. Nah, itu kan di kuesioner disusun tuh. Kalau bisa pakai skala aja Bu, skala Likert. Jadi sehingga bisa diuji statistik. Misalkan tahu aja, kurang tahu, tidak tahu, atau cukup tahu gitu, atau tidak tahu sama sekali. Nah, seperti itu gitu. Jadi kan ada skalanya, dan itu kan bisa jadi temuan baru dari Bu Nurmala seperti apa terkait pengguna jalan misalkan, atau juga bisa itu kepada pengelola jalan misalkan. Pengelola jalan itu kan DLAJ atau apa sih, jadi seperti itu. Jadi PUPR. bisa PUPR. Nah, itu seperti itu Bu. Bu Nurmala. Gitu. Tambahan, jadi itu lebih kuat tulisannya. Nanti baru kita tambahkan kata-kata dari jurnal ya Pak ya. Iya, tambahan data-data dari jurnal, tambahan nanti data-data dari dinas-dinas. Karena kan tahu sendiri kan Ibu, data dinas itu kan pasti kebanyakannya positif kan gitu. Padahal kadang-kadang di lapangan nggak seperti itu gitu loh Bu. Iya.
Iya Pak, baiklah. Terima kasih Pak penjelasannya. Siap Ibu. Yang lain sudah ada judul belum? Sehingga malam ini kita kasih arahkan sedikit kemana gitu. Izin bertanya. Ya. Ya, pertama untuk Mbak Pamula ini saya mau tanya, nanti pendampingannya itu dimulai kapan ya? Karena di tempat saya ini masih libur Galungan Kuningan, nanti mulai masuk tanggal 22. Jadi baru bisa melakukan penelitian dengan siswa tanggal 22 itu, ketika siswanya masuk. Terus langsung saya tanya apa ini, dijawab dulu bagaimana? Oh ya, nggak usah sesuai dengan jadwal aja. Maksudnya nanti kesepakatan saja, Bu Adani ya. Mungkin sambil berproses penelitian, nanti kita sambil kami arahkan gitu kan. Oh sebaiknya begini data yang Ibu perlukan, ini misalnya mana tahu bisa kami arahkan, oh yang ini kurang perlu Bu, gitu. Yang ini perlu ditambah dan sebagainya. Jadi semua berproses aja. Tapi kalau bisa, penelitian itu tidak harus yang wah-wah banget. Penelitian pendidikan itu justru yang kecil-kecil, yang sederhana. Kayak kemarin kan gaya belajar, pakai angket, mungkin mau wawancara, lihat aja satu kelas dulu gitu kan. Seperti itu. Jadi bisa tuh Bu. Tapi kalau mau buat PTK baru, jadi agak lama. Agak lama. Tadi kemarin kata Pak Indra kan, buat aja penelitian-penelitian kecil, tapi kalau bisa sesuai bidang kita, sehingga nanti hasilnya dapat kita arahkan. Kalau di luar negeri tuh ya, judul penelitian-penelitian tuh dia pakai kalimat tanya, pakai judulnya tuh aneh-aneh, tapi mereka sangat bermanfaat gitu loh. Kalau kita mungkin masih dalam tataran konsep gitu kan. Makanya Bu, buat aja penelitian yang sederhana, tapi insya Allah nanti ketika polanya itu sudah dapat, maka ketika kita akan mengarahkannya lebih mudah. Nah, gitu kan. Kalau mau dampingan khusus PTK, karena di sini kan tidak semua mau PTK, saya melihat macam-macam. Jadi kami mencoba titik tengahkan. Tapi kalau mau sambil bimbingan sambil penelitian, kami arahkan ke penelitian yang sederhana. Karena kalau PTK 3 bulan, kita pendampingan tidak sampai 3 bulan, gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau mau tetap PTK juga, jelas kami hanya bisa mengarahkan rambu-rambunya. Oh, siklus satunya sebaiknya gini, Ibu persiapkan ini. Tapi kalau nunggu jadi, kapan kita mau selesai program ini? Kecuali memang mau khusus untuk masalah PTK. Karena kalau udah campur, sementara kita baru bisa campur-campur, target kita adalah ke jurnalnya. Nah, hasil dari penelitian itu, ke jurnalnya. Kalau mau khusus untuk PTK, saya juga ada kelas khusus namanya PTK, ada yang luring, ada yang daring. Pak Indra mungkin ada kelas khusus juga. Itu memang setipe, jadinya kita gampang. Tapi kali ini fokus kita adalah hasil laporan penelitian Bapak Ibu untuk jurnal. Nah, gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin bisa ini ya, angket bisa Pak ya, angket. Boleh. Maksudnya mau teliti apa, kita kasih angket ke siapa. Angketnya pun sekarang Google Form itu Mbak ada nih. Bisa enggak? Oh iya. Karena anak pakai Google Form. Cepet itu. Iya. Kemarin itu saya kan terdesak karena disuruh website ikut Gupres. Jadi apalah udahlah motivasi swasta sama daring itu pakai Google Form. Nggak nyampe sehari datanya dapat, cuma ngolahnya memang lama. Gitu mungkin. Soalnya kan berkaitan sama ini, katanya setor judul. Tapi nanti minta perbaikannya Pak Bambang ya. Insya Allah ya. Sama-sama. Makanya minimal kalau misalnya nggak dari masalah, minimal dari judul. Dari judul itu kalau penelitian itu tahu kita semua variabelnya akan kita, ya bukan saya tahu semua, tapi maksudnya dengan membaca judul tuh, nah itu insya Allah dapat. Tapi kalau misalnya belum ada masalah, belum ada judul, bingung kita teorinya apa, mau di metodenya yang bagus apa, hasilnya kira-kira rancangannya apa. Bu Fatma khusus gender aja Bu, mau penelitian komparasi silakan, perbandingan laki dan perempuan atau bagaimana. Jadi
Saya aja pakai Google kok, itu semua dilakukan Google Form, itu jadi enak gitu kan. Seperti itu. Pak Zainal, yang mau dijurnalkan yang best practice-nya dan PTK-nya atau buat baru, Pak? Rencana buat baru, Pak. Nah, mantap, Pak. Kalau mau buat baru kita ya. silakan. Saat ini mungkin Pak Zainal lebih paham lah di lapangan. Misalnya di masa pandemi ini ada sudah miskonsep terhadap uji labor, misalnya ujian praktikum udah hilang tuh namanya. Apakah itu akan terjadi pada pelajaran Bapak? Itu juga menarik. Itu saya lagi tantang guru fisika saya, coba buat praktikum virtual. Nah, nanti bisa aja penelitian komparasi. Atau misalnya secara sederhana, miskonsepsi pemahaman akan pelajaran IPA selama masa pandemi COVID. Nah, misalnya apa? Nah, saya pernah jadi juri lomba kebudayaan untuk tingkat SMP. Karena ternyata hasil produk mereka belajar daring seperti soal-soal yang berhubungan dengan lagu-lagu kebangsaan, gambar-gambar pahlawan, mereka tidak tahu. Nah, jadi kan itu satu penelitian menarik sederhana kan, efek atau dampak atau miskonsepsi pembelajaran pada masing-masing Bapak Ibu semasa pandemi apa. Oke. Coba bandingkan penelitian komparasi. Kalau dulu begini, misalnya ketika kita sampai mengamalkan praktek, saat ini mereka nggak akan mendapatkan pemahaman itu dan sebagainya. Itu juga masalah gitu. Seperti itu. Kak Fatma, silakan. Ya, izin ya Mbak, Pak Bambang. Ini kan Fatma udah coba oret-oret judul gitu kan. Ini judulnya Stigma Ranah Domestik dan Ranah Publik kepada Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender. Nah, kalau seperti itu udah tepat belum judulnya Pak? Atau mungkin ada perubahan redaksi biar lebih ngena gitu ke jurnal nanti yang akan ditulis. Coba diulang, kalau coba diulang. Stigma ranah domestik dan ranah publik kepada perempuan dalam perspektif keadilan gender. Ada di kolom komentar, Pak. Iya, ada dituliskan. Oke. Coba dipahami pelan-pelan. Kalau misalnya ini judulnya sangat konsepsi sekali ya, sangat konsepsi gitu kan. Masing-masing sih kita punya persepsi terhadap sebuah judul penelitian gitu kan. Tapi akan lebih bagus ada misalnya kayak tadi sudah perempuan, ada gender, itu saya pikir double ini. Kemudian stigma variabel trivialnya tadi masalah ranah domestik itu bisa lah ranah domestik dan sebagainya. Karena Ibu mengarahkan nampaknya Bu Fatma ke arah penelitian-penelitian yang berbau konsepsi kalau saya melihat. Tapi kalau memang Bu arahkan ke penelitian lapangan walaupun kecil, kalau bisa ada judul yang berkaitan dengan lebih untuk mudah mudah ditangkap. Oh, penelitian ini nih kita bisa melihat variabelnya tuh ini. Oh, penelitian itu ada di sini. Oh, penelitian ini masalahnya ini. Nah, kayak gitu. Judul Bu ini cantik, tapi kalau menurut saya untuk sebuah judul buku. Kalau untuk penelitian terlalu bukan nggak bisa, bukan tidak bisa, tapi nanti Ibu bingung ketika memilah-milah variabel ini, variabel itu, kayak stigma ranah ini. Jadi atau lebih baik misalnya persepsi tentang ranah ini dan ini dalam perspektif gender kayak gitu, itu malah lebih enak daripada stigma judulnya sudah konsepsi, padahal kita kan mau penelitian gitu loh kan, bukan kita bicara memang sih penelitian literatur, tapi kita kalau bisa kemanfaatannya ini dapat karena ada dua variabel itu, mungkin nanti dengan pakai angket ya ranah domestik dan satu lagi ranah apa, itu pasti akan ada lebih enak nanti mau yang
Misalnya ke daerah mana gitu, mau di Pekanbaru atau di kampus atau di sekolah, kayak gitu. Nggak apa-apa Bu Farma, yang penting variabelnya itu dapat. Itu kan? Oke, siapa? Berarti oh ya, silakan Kak, lanjut. Izin Mbak. Jadi kan yang stigma ini dihilangkan aja lebih baik ya Pak ya, sama mana tadi nih? Yang pada perempuannya ya. Iya, karena kalau sudah bicara ranah domestik itu orang sudah tahu. Tapi gini, kalau itu nanti dalam pendampingan khusus lah ya, dalam pendampingan khusus. Nanti juga saya bisa diskusi dengan yang pengelola jurnal Marwah yang berkaitan dengan gender. Judul seperti ini cocoknya seperti apa? Nggak apa-apa, nanti saya juga lintas-lintas pengelola jurnal untuk saling diskusi kayak gitu ya. Karena kalau saya memang jujur lebih banyak menguasai masalah pendidikan, guru khususnya. Tapi kalau penelitian gender, saya juga pernah 2 kali meneliti tentang gender ini. Tapi kalau tadi sekilas judulnya, itu masih judul yang sangat konsepsi. Kayak gitu kalau menurut saya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Sama. Pak, itu di kolom komentar Mbak Adani minta saran juga untuk judul jurnal ya. Meningkatkan kemampuan hitung perkalian dengan menggunakan permainan tic-tac-toe pada siswa kelas 2 SD. Nah, mohon koreksi Pak Bambang, apakah judul jurnal ini misalnya ini jadikan jurnal udah sesuai gitu. Dan kita mengingat waktu ya, karena kita target kita 1 bulan Mbak, 1 bulan selesai pendampingan. Jadi kira-kira penelitian apa yang bisa kita lakukan secara online gitu kali Pak ya, yang sederhana online dalam waktu yang tidak lama gitu. Silakan, ini ya, Pak. Meningkatkan kemampuan hitung perkalian dengan menggunakan permainan tic-tac-toe pada siswa. Ini judul PTK banget gitu kan, tinggal nanti kita, ini udah judul PTK lah, udah nggak bisa dibantah, udah ini kalimat PTK. Sekali lagi, kalau untuk PTK masalahnya sudah ada, ini berarti masalah kemampuan berhitung. Kemudian menggunakan metode, masalahnya diobati dengan permainan tic-tac-toe. Mau bentuknya istilah sendiri, mau pakai permainan apa, silakan. Jadi sudah dapat di situ. Ada subjeknya siswa kelas berapa SD. Kalau misalnya nanti judulnya terlalu panjang, pada siswa kelas 2 sekolah dasar, cukup. Mau ditambah itu silakan. Nggak bagus tuh. Yang paling penting, ini teorinya apa? Berarti teori kemampuan matematika ya, berhitung berarti. Atau nanti kalau teori perkalian, kalau misalnya ada silakan. Kemudian teori tentang permainan edukasi nih, permainan edukatif. Nah, teori permainan edukatif di dalam kelas. Jadi teori-teorinya itu. Ya. Yang penting ketika buat PTK, langkah pembelajarannya tertuang di dalam RPP. Sehingga itulah yang menjadi dasar untuk kita kembangkan dan kita usahakan ditingkatkan. Gitu. Ya, Oke, banyak, Mbak Adani, ya. Bu Suranti, Kak Mailisa, Bu Setia kayaknya masih diam 1000 bahasa ini. Yang diam nanti jadi. Saya baru siap Mbak Pamula, baru siap presentasi. Jadi acaranya double. Besok ngisi di guru penggerak juga ya, besok ngisi di guru penggerak hari Jumat ya. Insya Allah, iya Insya Allah. Jadi tadi masih dengar tapi nguping-nguping gitu. Tapi udah ada ya Kak ya yang rencana mau ditulis ya, Bu ya? Insya Allah udah. Oke, siap. Kak Mei. Sebenarnya Mbak Pamula, saya tuh lagi mau nulis tesis. Oh iya. Jadi sengaja juga ikut ini biar nambah juga sih. Iya. Kak Cici angkat tangan silakan Bu Setia, bentar ya. Oke. Kak Cici silakan Kak. Oke. Saya mau tanya, kalau kita kan tadi langkah-langkahnya pembelajaran kan tertuang dalam RPP ya Pak ya. Kalau kita menggunakan RPP yang 1 lembar untuk daring itu bagaimana Pak? Oh ya, RPP SPK mereka belajar ya. Ya.
PDP Merdeka Belajar pada langkah-langkah kan tetap ada, tapi nanti secara detail pada langkah-langkah pembelajaran yang ada di metode penelitian bab 3 itu dibuat sedetail mungkin, ya. Dibuat sedetail mungkin. Kalau misalnya di dalam RPP 1 lembar itu kan misalnya umum sekali guru menjelaskan tentang ini. Tapi nanti dalam RPP menjelaskan itu macam-macam. Menjelaskan ini dengan cara ini, ya kayak gitu. Itu. Jadi memang harus didetail. Karena kalau kita mengacu tetap nggak harus sama persis, Mbak. Kita harus detailkan lagi di dalam bab 3 itu. Ya, pembelajarannya. Terima kasih, Pak. Kalau kami nggak boleh itu Pak pakai RPP yang 1 lembar. Ya. Nggak boleh. Yang boleh itu Kenapa? RPP disederhanakan itu minimal ada 2 lembar Oh atau iya, 3 lembar. Karena emang harus mencakup asesmennya juga, harus betul. cakup yang sikap, keterampilan dan Penilaian. semuanya itu. Rubrik Jadi penilaiannya. nggak ada RPP 1 Ya. lembar. Tapi Kalau kena di 1 marah. lembar nggak cukup itu rubrik penilaian. Kami yang PJOK ini panjang juga perjalanan. Iya. Ya, silakan. Itu masalah kebijakan lembaga. Kita ada yang mengatakan sudah dikasih kemudahan, ngapa dibuat rumit lagi? Nah, kayak gitu. Jadi silakan kebijakan lembaganya. Yang paling penting esensinya itu pada kegiatan inti di dalam kelas. Nah, administratifnya silakan kalau memang tujuan Merdeka Belajar itu menjawab permasalahan ngapa guru selama ini administratif. Dikasih 1 lembar, minta 2 lembar. Sibuk urusan administrasi, lupa mengembangkan diri dan inovasi gitu ya. Betul. Ya itu silakan, itu kebijakan lembaga, kita tidak usah memperdebatkan di situ. Yang paling penting esensinya pada kegiatan inti itu tertuang pada bab 3 secara detail. Oke, siap-siap. Kak Melisa, Bu Suranti nampaknya belum bersuara, ini berdua aja yang belum bersuara. Kak Melisa, Bu Suranti apakah di tempat? Iya, masih di tempat. Masih ya. Bu Suranti udah ada rencana, Bu, mau nulis apa? Bentar lagi kita pendampingan ini. Ibu sudah ada penelitiannya? Masih ini sih masih coret-coret gitu. Oke. Nanti insya Allah akan saya gabungkan Pak Bambang dan Bang Indra Purnama di grup kita peserta. Dan nanti misalnya ada yang mau dikonsultasikan langsung aja ke grup ya. Sementara menunggu jadwal pendampingan saya share. Jadi boleh tanya jawab ya Pak Bambang, Bang Indra ya. Boleh, tapi tunggu kalau misalnya tidak dijawab langsung berarti tunggu jawaban berikutnya. Mungkin pada saat itu bersama ada kegiatan A, B, Oke. Bapak Ibu, waktu kita 10 menit lagi, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada Bu Fanta. Bu Nurmala, setelah itu Kak ada dia. Sebentar. Itu Pak, kalau misalkan kami oret-oretnya udah jadi, nanti kami kirim ke mana dulu biar dibaca sama Bapak atau Ibu Pamula gitu, kemana kirimnya untuk dikoreksi itu? Kalau kami udah oret-oret, udah buat. Boleh. Kalau saya oret-oretnya cenderungnya di dalam bentuk file ya, tidak dalam PDF bentuk gitu, foto. Karena kalau di foto capek sekali, tapi kalau dalam oret-oret masih sambil dibuka laptop, sambil diketik-ketik, kasih tanda merah dan sebagainya, itu malah bisa bermanfaat gitu ya. Nanti misalnya Bu Sari ketik di sini, nanti saya kirim dalam PDF gitu ya, lewat WA web gitu ya Pak? Jangan PDF, Word aja biar langsung diubah-ubah. Nanti kan bisa enak. Iya. Jadi kalau PTK ke Bapak ya, ke Pak Bambang ya. Di grup aja, di grup itu nanti Pak Indra juga punya pengalaman loh, banyak. Nanti dia secara metode bisa memberikan saran gitu kan. Jadi mana tahu baik, dengan Pak, kita diskusi di grup, ada masalah-masalah yang setipe, jadi tidak perlu dibincangkan lagi gitu kan. Oke. Baik, siap Pak, terima kasih. Udah Bu. Ya. Nggak ada ini. Untuk yang Pak Indra tadi
misalnya yang masuk ke Sinta itu berapa kali ya revisinya agar bisa masuk? Maksudnya benar-benar diterima gitu. Tergantung tulisan dan tergantung editornya, Bu. Jadi kalau tulisannya bagus, biasanya editor walaupun dia strict, dia akan terima cepat gitu prosesnya. Karena masing-masing jurnal kan punya standar ya. Kalau misalkan dia yang cuek, atau misalkan dia kerjanya deadlineer, misalkan terbitnya Maret, nah berarti Februari dia baru kerasa kerusuk gitu. Tapi kalau dia memang jurnalnya bagus dan mau merapikan jurnalnya, setiap jurnalnya masuk langsung diproses. Dan nanti kalaupun nanti nggak langsung terbit, misalkan terbitnya bulan Februari nih kalau saya kan, tapi saya tetap melangsungkan proses review dan sebagainya dari sekarang. Jadi kalau misalkan dia nanti keterima, saya bakal kirim LOA namanya, Letter of Acceptance. Jadi bahwa dia diterima artikelnya. Kemudian terbitnya tapi bulan Februari gitu. Tapi itunya bakal di ini. Dan berapa lamanya itu tergantung, Bu. Kalau tergantung kalau tulisannya minta misalkan di editornya itu nggak ada kesalahan lagi, langsung bisa direview. Similarity-nya rendah, kemudian tata bahasanya bagus, rapi, itu biasanya langsung direview. Nah, langsung direview ya tergantung dari reviewer. Dia cepat atau enggak menanggapinya. Kalau misalkan cepat, biasanya 2 minggu selesai. Jadi kalau lancar sebulan bisa langsung terbit, gitu. Langsung ada balasan bahwa di accepted gitu. Nah, cuman memang idealnya sebulan itu jarang sekali dapatnya. Jadi minimal ya sekitar 2-3 bulan lah, Bu. Gitu. Kalau seandainya memang itunya jelek gitu ya, maksudnya tulisannya jelek dan kurang bagus. Tapi kalau misalkan bagus, ya sebulan itu sudah termasuk yang mantap lah gitu, cepat gitu prosesnya. Makasih. Siap. Oke, kita tinggal 5 menit lagi. Kira-kira masih ada? Cukup kali ya, biar bisa istirahat. Besok kita berjuang lagi. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, nanti untuk teknis pendampingannya akan kami bagikan lagi. Kami diskusi dulu bagaimana nanti, gimana baiknya, biar kondusif dan tujuan kita tercapai gitu. Ya, Bapak Ibu, untuk daftar hadir udah saya share di sini, link absen. Nanti saya share juga ke grup ya. Masih sama sih daftar hadirnya. Nanti tolong diisi daftar hadir Mbak. Yang nyusul kemarin siapa ya? Kak Melisa sama Kak Cici ya? Mbak Cici nanti boleh diisi daftar hadirnya. Itu kan karena berupa Zoho ya. Nanti misalnya mau digunakan untuk naik pangkat atau yang lainnya gitu. Bisa itu karena itu dalam bentuk format ada tanda tangan dan nama itu tabel gitu. Jadi nanti sertifikat kemudian daftar hadir dan rekaman bisa dilampirkan misalnya gitu. Kemudian untuk rekaman ini udah bisa saya download. Saya Bang Indra yang kemarin yang minggu pertama yang pertemuan pertama tuh harus ada yang dipotong ya. Jadi nanti mungkin akan dipotong dulu yang perlu dipotong gitu. Baru saya share ke YouTube FLP. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak ibu di sini sudah subscribe YouTube-nya FLP Wilayah Riau. Oke, Bapak Ibu semuanya, adakah hal lain yang mau disampaikan? Atau Pak Bambang dan Bang Indra mau ada closing statement? Saya yang paling penting niatkan untuk bahwa ini akan jadi. Jadi nggak usah harus jadi semua dulu baru diskusikan. Mulai dari judul, ada ketemu judul, bincangkan. Ada ketemunya masalah, bincangkan di grup ya, seperti itu. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas bimbingannya ya, Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili nih. Bang Indra ada closing statement-nya? Seperti sebelumnya ya, mulai dari sekarang pertama, terus yang kedua jangan mikir ribet aja dulu gitu, karena kalau sudah mikir ribet itu biasanya nggak dikerjakan. Nah, jadi mikir aja yang gampang-gampang aja, yang gampang ini kayaknya gampang gitu. Kalau misalkan itu udah kepikirannya gampang, insya Allah bisa mulai. Nah, karena biasanya memulai itu yang mulai tangga pertama ya Pak Bambang ya. Kalau tangga pertama itu sudah dilalui, nah insya Allah
mungkin susah berhenti gitu. Karena memang mendobrak di awal ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu ya keluarkanlah semua effortnya untuk fokus mengerjakan ini. Jadi ya walaupun mungkin susah Pak Indra, kami banyak jabatan dan sebagainya, ada tugas. Nah ya mau nggak mau gitu, karena ya komitmen kan kita bersama untuk ini bisa menghasilkan sebuah karya tulis yang baik gitu. Seperti itu Pak Mula. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Indra. Mulai dari sekarang dan dikerjakan. Kalau dipikir memang akan ribet. Kalau dikerjakan insya Allah berjalan dengan lancar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pertemuan malam ini insya Allah sudah selesai. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Pak Bambang Aryawan dan Bang Indra Purnama yang telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat insya Allah berkah ya, dan menjadi ilmu yang selalu mengalir ya ketika kami gunakan. Amin. Amin. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam hal teknis dalam pelatihan ini. Kemudian nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Terima kasih banyak. Karena tidak semua orang mau meluangkan waktu seperti kita seperti ini. Di tengah kesibukan saya yakin semuanya ini pada sibuk, tapi meluangkan waktu kayak Pak Setiawati tadi ada 2 meet gitu. Oke, saya tutup kegiatan malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Kak. Gak ada foto ya? Iya ya, foto. Aku ini saya nggak nampak kali apanya.